Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, doa merupakan tanggapan iman atas betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan diri kita, dalam kehidupan manusia, dan bagaimana menggambarkan betapa besar kuasa Allah dalam pengalaman hidup manusia. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menggambarkan bagaimana firman Tuhan itu turun seperti hujan dan salju, di mana hujan dan salju ini tidak akan kembali selain untuk mengairi bumi dan kemudian membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Maka tidaklah heran kemudian ketika setiap orang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, memang Tuhan begitu memiliki kuasa memberi kehidupan di dalam kehidupan manusia, dan betapa ajaiblah Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu dalam kehidupan diri kita masing-masing. Saudari-saudara yang terkasih, menanggapi hal ini, kebiasaan manusia untuk berdoa kepada Tuhan, di sini Tuhan Yesus mengajar kepada para murid-Nya untuk tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan salah satu prinsip yang penting dalam berdoa ialah janganlah doamu itu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Apa artinya doa bertele-tele? Yaitu adalah doa yang didasarkan atas kata-kata yang begitu banyak. Memang awalnya merupakan suatu pujian kepada Tuhan, tetapi karena terlalu banyaknya kata-kata yang tidak ada maksudnya untuk memuji Tuhan atau bagaimana memasrahkan diri manusia kepada Tuhan, justru sebaliknya doa malah mengatur Tuhan untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Maka di sini akhirnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya doa yang seringkali kita kenal, yaitu doa Bapa kami. Menyebut Allah sebagai Bapa, ingin membangun sebuah relasi yang erat antara manusia sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Dan lebih dari itu juga, Tuhan Yesus mencatatkan di akhir doa Bapa kami soal pengampunan. Ini ingin mengatakan bahwa doa selain mengucap syukur, maka adalah meminta kekuatan kepada Tuhan agar Tuhan mampu memberikan kemampuan dalam diri manusia untuk mengampuni kepada sesama kita yang telah berbuat salah, atau sebaliknya
diri kita ketika berbuat salah kepada sesama, kita mampu minta maaf kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, maka jika direnungkan bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, mengingatkan kita akan semangat doa Bapa kami yang seringkali kita doakan. Seringkali kita mendoakan doa Bapa kami mulai kehilangan maknanya, kehilangan artinya ketika doa Bapa kami selalu dilakukan dalam rutinitas tanpa didasari semangat bagaimana kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan mohon ampun atas segala kesalahan kita dan agar kita bisa mampu mengampuni sesama kita. Maka dengan demikian doa Bapa kami menjadi baru dalam diri kita manakala mengingatkan doa Bapa kami bukan kita yang mengatur Allah, tetapi justru doa Bapa kami membawa latihan rohani kepada kita untuk senantiasa terbuka pada kehendak Tuhan dan kita ikut pada kehendak Tuhan itu sendiri. Semoga dengan sabda Tuhan Yesus lewat doa Bapa kami ini menyegarkan kita sekalian untuk mempunyai semangat doa, sehingga ketika kita mempunyai semangat doa, maka kita akhirnya semakin merasakan betapa besar kasih karunia Allah di dalam pengalaman hidup kita, terlebih juga kasih karunia Allah yang kita nikmati lewat pertobatan di masa Prapaskah ini.